warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai makanan yang dimodifikasi. Di sini kami memilih makanan dari Jepang yaitu sushi dan kami memodifikasinya menjadi sushi ayam geprek. Ide dan peluang usaha. Ide, membuat sushi ayam geprek. Alasan, karena sushi merupakan makanan khas dari Jepang yang banyak dinikmati baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Di Jepang, biasanya sushi terbuat dari ikan salmon. Akan tetapi, di sini kami ingin membuat inovasi baru dengan menggunakan ayam geprek, karena menyesuaikan juga dengan lidah orang Indonesia yang sebagian besar mungkin tidak menyukai ikan salmon mentah. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Aida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada sushi ini kekuatannya adalah banyak disukai atau digemari oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja. Yang kedua kekuatannya itu dari sushi ini yaitu harganya juga terjangkau, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya itu pada sushi ini gampang basi karena sushi ini di dalamnya ada beras ketan, ayam. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi peluang untuk menjual sushi ayam geprek ini masih banyak karena belum ada yang menjualnya. Terus yang keduanya ada untuk pembuatan sushi ayam geprek ini tidak mudah untuk ditiru. Dan yang terakhir ada threatness atau ancaman. Jadi ancamannya itu untuk penjualan sushi ayam geprek ini jika terjual laku pasti akan banyak yang meniru, lalu akan munculnya kreasi-kreasi yang lebih bagus lagi. Nama saya Risa Agustino Wijana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan cara membuat sushi ayam geprek. Geprek racikan. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti nori, nasi, racikan, sambal, dan mentimun. Sebarkan nasi di atas nori dan ratakan. Letakkan racikan dengan sambal yang sudah digeprek dan juga mentimun di tengah nori. Pegang ujung nori, kemudian gulung. Setelah itu, perbaiki gulungan sushi dan padatkan dengan menekannya secara perlahan. Alat dan bahan yang pertama alas, kedua pisau, ketiga sendok, keempat wadah piring, kelima cup mika, keenam nori, ketujuh percikan, kedelapan mentimun, kesembilan sambal, dan kesepuluh beras ketan. Fungsi dari alat dan bahan yang pertama, alas merupakan wadah untuk menyimpan tempat makanan proses tersebut. Yang kedua, pisau untuk memotong bahan-bahan yang diperlukan pada saat pembuatan proses sushi tersebut. Ketiga, sendok untuk mengambil makanan yang dibutuhkan. Keempat, wadah atau piring untuk menyimpan makanan yang sudah siap maupun pada saat pembuatan proses tersebut. Kelima, cup mika merupakan wadah untuk penjualan kepada konsumen.
Keenam, nori memiliki sebagai fungsi makanan sushi tersebut yang berasal dari Jepang. Racikan merupakan isian untuk pembuatan sushi ayam geprek tersebut. Kedelapan, mentimun memiliki fungsi untuk sayuran pada sushi tersebut. Yang kesembilan, sambal terdiri dari cabai, bawang merah, tomat, gula merah, dan bumbu kaldu yang berfungsi sebagai sambal ayam geprek sushi tersebut. Yang ke-10, beras ketan. Beras ketan yang merupakan jenis beras yang lebih putih dari beras yang lainnya. Beras ketan memiliki ukuran yang besar dan lebih lengket. Maka dari itu, beras ketan memiliki fungsi sebagai bahan utama untuk pembuatan sushi ayam geprek tersebut. Ini saya akan melanjutkan presentasi bagian dari aspek keuangan yang meliputi 1 biaya tidak tetap, 2 biaya tetap, 3 total biaya, 4 harga pokok produksi, yang kelima ada harga jual, yang keenam ada pendapatan bersih, dan yang ketujuh ada laba. Pengertian dari biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Nah, seperti halnya yang ada di tabel, jumlah yang dikeluarkan untuk biaya tidak tetap adalah 63.000 itu dalam 1 kali produksi, dan sedangkan untuk 1 bulan produksi mengeluarkan uang sebesar 1.890.000. Jadi biaya variabelnya adalah 63.000. Nah, selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tidak berubah. Seperti yang tertera di atas di tabel, bahwa jumlah 1 kali produksi biaya tetap adalah 30.000. Nah, dalam 1 bulan produksi mengeluarkan sebesar Rp900.000. Jadi biaya tetapnya adalah 30.000. Nah, untuk itu kita hitung total biayanya. Total biayanya itu cara menghitungnya adalah biaya variabel ditambah biaya tetap yang tadi 63.000 ditambah 30.000 menjadi 93.000. Nah, sekarang lanjut ke menghitung harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Tadi total biayanya sebesar 93.000 dibagi 60. Jadi si HPP-nya adalah Rp1.550. Nah, harga jualnya, melihat HPP-nya adalah Rp1.550 dengan harga jual sekitar 2.500 sampai 3.000, maka harga jualnya adalah 2.500 per pieces. Nah, sekarang kita hitung penerimaan kotornya. Penerimaan kotor, kita menggunakan kemasan cup Mika dengan jumlah per cupnya itu isi 10. Kita membuat 60 sushi, satuannya kita jual 2.500. Nah, jadi total pembuatan penerimaan kotornya adalah Rp150.000. Untuk labanya sendiri, menghitung laba adalah penerimaan kotor dikurang total biaya. Penerimaan kotornya tadi Rp150.000 dikurang total biayanya yaitu Rp93.000, sama dengan Rp57.000. Nah, jadi dalam 1 kali produksi kita mendapat keuntungan sebesar atau laba sebesar Rp57.000. Jika dipresentasikan kita mendapat keuntungan sebesar 63%. Sekian. Perkenalkan, nama saya Intan Davina Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengemasan sushi ayam geprek. Untuk teknik pengemasannya sendiri, di sini kami menggunakan kertas Mika karena salah satu kemasan yang sangat-sangat fleksibel. Hingga saat ini, kemasan Mika banyak digunakan untuk keperluan pengemasan barang dan produk makanan. Adapun kelebihan dari kertas Mika itu sendiri yaitu mudah ditemui, harganya terjangkau, penyebarannya yang sangat luas, dan juga tahan terhadap air. Sedangkan kelebihan dari kertas Mika sendiri yaitu tidak tahan terhadap panas.
Nah, ini juga merupakan salah satu alasan mengapa kita memilih kertas mika sebagai pengemasan produk kita, yaitu supaya produk kita terlihat sangat menarik. Strategi promosi usaha. Yang pertama, pemasaran melalui sosial media. Sosial media menjadi sarana yang paling jitu memasarkan produk maupun jasa apapun karena banyak fitur-fitur yang tersedia di berbagai sosial media yang sangat mendukung memasarkan berbagai macam bisnis. Yang kedua, brosur. Kelompok kami juga menggunakan strategi promosi berupa brosur. Dengan menyebarkan brosur ini, maka akan lebih banyak yang mengenal makanan yang kami jual. Yang ketiga, dari mulut ke mulut. Dengan menggunakan proses ini, maka akan lebih mudah untuk mengenali makanan yang kami jual. Pemasaran dengan sistem konsinyasi. Pada sistem konsinyasinya, kelompok kami akan menitipkan ke warung-warung yang sanggup untuk menampung sushi ayam geprek ini.